Momentum munculnya Ganjar yang menyatakan siap menjadi capres dalam wawancara di stasiun TV mengundang tanduk-tanduk PDIP keluar. Ganjar akan dipanggil dan disidang. Apakah ini salah satu strategi apik PDIP? Berikut ini sudut pandang akan mengulasnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan diminta untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya yang mengaku siap jika ditugaskan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto di Jakarta, Minggu 23 Oktober 2022. Tak hanya Ganjar, Hasto memastikan partai bakal memanggil mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang ingin mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Proses klarifikasi akan dilakukan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun. Lalu, apakah ini salah satu strategi apik yang sedang dimainkan PDIP? Di mana PDIP sedang mengasah kemampuan seorang Ganjar Pranowo. Seorang calon pemimpin tertinggi negeri ini harus ditempa habis-habisan. Harus sekuat Jokowi, harus punya ciri khas seperti Jokowi. Misalnya kesederhanaan, hobi belusukan, visioner, dan bersih. Itu ciri khas Jokowi yang menjadikan beliau tidak mempan kena serangan, tudingan, dan fitnah. Sejarah sendiri sudah mencatat bahwa seorang Jokowi yang kita yakin adalah sosok yang mumpuni dan berkelas untuk jadi presiden pun pernah ditolak untuk diusung oleh PDIP. Artinya, dalam politik itu tidak ada yang absolut. Tentunya langkah-langkah dan manuver yang diambil sudah diperhitungkan dengan seksama. Apalagi menyangkut jabatan Presiden RI, tidak bisa sembarangan mengusung. Kembali ke pertanyaan Ganjar Pranowo, jika dicermati tampak nggak ada yang salah dari pernyataan Ganjar. Apa yang salah coba dari perkataan Ganjar? Demi panggilan memimpin negeri agar tetap berada di jalur yang benar, juga dapat meneruskan warisan program dan visi misi jangka panjang yang akan ditinggalkan Jokowi. Setiap anak bangsa yang memenuhi kualifikasi dan tidak pernah memainkan politik identitas serta bisa kerja harus diberi kesempatan. Apalagi Ganjar juga berkata bahwa dirinya menghormati etika politik di internal PDIP, terutama hak prerogatif dari Megawati sebagai penentu tunggal siapa yang akan diusung PDIP untuk Pilpres 2024 nanti. Mungkin saja bagian yang sedikit dipersoalkan oleh PDIP adalah soal pernyataan Ganjar bahwa survei politik seharusnya tak diabaikan dalam mempertimbangkan nama Capres-Cawapres, karena bagaimanapun survei itu juga membawa suara rakyat. Lalu, apakah kubu Puan merasa tersindir dengan bagian ini lalu melapor ke emaknya yang berujung pada pemanggilan Ganjar untuk klarifikasi? Rasanya tidak sampai ke arah sana. Para elit PDIP tentunya diharapkan tidak sebaper itu dalam merespon dinamika internal partai, agar nantinya mereka jangan sampai berantem sendiri gara-gara persoalan yang sepele. Cuma, jika memang Ganjar harus klarifikasi, setidaknya kubu Puan juga harus dimintai keterangan demi menjaga netralitas dan kompetisi yang fair dalam internal partai berlambang banteng moncong putih ini. Jangan sampai ada kesan otoriter karena bisa menimbulkan perlawanan dan mencari masalah bagi internal partai. Hanya berkaitan dengan pemanggilan ini, saya yakin kalau Ganjar akan merespon dengan santai, karena memang tidak ada yang salah dengan pernyataan Ganjar soal kesiapan Nyapres itu. Juga berkaitan kegiatan safari politiknya sebagai gubernur Jateng di banyak daerah belakangan ini. Artinya, ada sesuatu yang masih perlu diasah bagi seorang Ganjar Pranowo. Justru PDIP harus berterima kasih karena tidak perlu susah membuat survei untuk mengetes pengaruh Ganjar di luar daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa seperti apa. Kalau ternyata survei menunjukkan hasil yang bagus, bisa menjadi masukan informasi yang berharga. Karena tampaknya kepakan sayap Puan Maharani belum mampu menyaingi seorang Ganjar. Tapi mau bagaimanapun, bagi netizen yang mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres 2024, sepertinya harus bersabar, karena untuk kali ini PDIP tidak akan memberikan tiketnya untuk seorang Ganjar. Mungkin ada yang berpikir bahwa bisa saja Ganjar maju atau dicalonkan oleh partai lain. Betul, dan kemungkinan itu ada. Tetapi saya meyakini Ganjar adalah kader yang loyal. Ia tidak akan melawan keputusan partai yang sudah membesarkannya. Walaupun secara survei, masyarakat lebih suka Ganjar Pranowo yang maju dari PDIP, tetapi sepertinya kita harus belajar menerima kenyataan politik yang terjadi. Kemungkinan apabila ini benar-benar terjadi, maka angka golput akan meningkat dan perolehan suara PDIP akan menurun. Banyak pemilih PDIP yang sudah terkesan dengan kinerja seorang Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah
akan kecewa karena dengan kinerja yang sangat di atas dari pemimpin provinsi lainnya, ternyata tidak menjadikan Ganjar Pranowo sebagai seorang calon pemimpin negara yang direkomendasikan PDIP. Tapi publik pasti yakin saat ini Ganjar sedang diasah, bukannya dibuang. Toh apa yang terjadi antara PDIP dan Ganjar justru melejitkan popularitas Ganjar. Lalu, bagaimana menurut Anda?